saya buatkan video. Jadi videonya sebenarnya video untuk pembelajaran tahun lalu dan saya kira masih kompatibel ya untuk tahun ini ya. Sehingga kita mendapati banyak sekali waktu yang bisa digunakan untuk diskusi. Beberapa minggu kemarin kita sempat diskusi KKV. Sekarang kita mau mencoba melakukan diskusi terkait pengerjaan tugas ya. Di tugas kemarin kan saya menyuruh untuk rekan-rekan bikin grid dan juga plotting KKH KKV ya. Akan tetapi mungkin sebagian dari rekan-rekan ada yang mengalami kesulitan ya, khususnya ketika plotting titik-titik kerangka kontrol petanya. Jadi tujuan saya menyuruh rekan-rekan untuk membuat hal tersebut adalah supaya di pertemuan minggu ke-14 atau minggu depan itu praktikumnya langsung sinkron. Jadi kita bisa melakukan plotting detail nanti langsung dari peta kerja yang sudah Anda buat. Oleh karena minggu ini harus kita bikin ya, atau kita buat plotting kerangka kontrol petanya. Meskipun kelas B baru mengukur detail ini ya, hari minggu ini, Rabu Kamis baru mengukur detail dan minggu depannya baru pengolahan data, kan, tetapi tetap harus kita plotting ya, karena kita hanya perlu data KKH dan KKV. Sesuai yang di chat, saya minta tolong nih perwakilan dari kelas A, Diah, dan Rahel Khori, itu mohon untuk ngirimin file KKH-nya, kira-kira bisa nggak? Kita akan bahas plotting untuk kelompoknya Diah dan Rahel ya. Ini Diah ada nggak? Ada nggak dia? Nggak ada ya? Rahel Khori? Iya, Pak. Boleh saya minta file Excel-nya? Yang KKH ya, Kak? Iya, Pak. Yang KKH. Saya share screen apa gimana? Saya kirim ke Bapak? Kirim ke WA aja. Oke. Oke, Pak. Sebentar ya. Oke, untuk penggambaran grid dan detail-detail yang detail plotting KKH dan KKV, itu kertasnya adalah ukuran A3 ya. Kemudian skalanya adalah 1:500. Kemudian untuk kertasnya silakan Anda saya kembalikan ke rekan-rekan apakah mau menggunakan millimeter book ataupun kertas A3 gambar pada umumnya. Dari saya sih bebas Anda mau menggunakan yang mana, cuma lebih mudah ketika kita menggunakan millimeter book. Jadi plottingnya bisa cepat. Tempo hari itu ada kelompoknya siapa ya, kelompok Fauzan ya, sempat diskusi, nah, lebih cepat plottingnya ya kemarin. Jadi sambil nunggu filenya Rahel dikirim, mungkin saya buka pen dulu ya. Oke, asumsikan lembar kerja pen saya ini adalah lembar kerja Anda ya dalam ukuran A3 ya. Ukuran kertas A3 berapa? Ada yang tahu ukuran kertas A3? Dua kali dari A4, Pak. Iya, dimensi secara kuantitatifnya berapa kali berapa? Ada yang tahu? Tahu ukuran kertas A3? Ukurannya ya, Pak. Ukurannya itu berapa itu? Sempat ngukur belum? Belum ya. Sempat, tapi kami ada sekarang. Jadi ukuran kertas A3 itu adalah 42 kali 29,7 cm.
Oke. Bentar. Saya download dulu datanya Rahel. Oh bukan, saya mintanya yang PDF Mbak. Ada nggak? Kok PDF yang Excel? Biar kita sekalian ngecek juga data Excel-nya itu sudah oke belum. Kalau PDF kan kita nggak tahu nih datanya sudah oke atau belum nih. Tapi coba ya saya cek ya. Izin Pak, Mm-mm. kami dari kelompok 3 kemarin yang KKH-nya masih manual gitu Pak di kertas. Jadi yang KKV kami yang baru di Excel. Oke, coba ya. Saya coba buka penyamun. Udah bikin laporannya ya. Jadi laporannya untuk semester ini di akhir ya. Jadi laporannya kita di akhir. Tapi ya nggak apa-apa kalau ada yang udah nyicil ya untuk bikin laporannya. Oke, kita langsung saja ke tabel KKH-nya ini, tabel sudut, ini sudut juga. Kesalahan penutup sudutnya berapa kemarin? Ini ya. Oke. 37 menit ya kesalahannya ya. Kesalahannya 37 menit ya atau 38 menit. Oke. Mbak ini kenapa dibulatkan kayak gini ya Mbak ya? Oke, ini seharusnya detiknya ini nggak perlu dibulatkan lagi Mbak. Apa Rahel ya? Punya Rahel ya. Itu kita nggak perlu dibulatkan lagi. Coba lihat koordinatnya nanti. Jadi untuk pengolahan Bowditch atau perangkap beta itu jangan ada yang kita bulatkan ya. Oke, jadi di sini ada data sudut, azimut, jarak, oke, di sini alfa, di cos alfa. Kamu di daerah mana, Rahel? Pengukurannya? Di depan gedung mesin apa? Gedung mesin Pak. Gedung mesin ya? 8 titik ya? Belakang. Oke, nggak apa-apa. 8 titik ya? Ada yang titiknya lebih dikit nggak? Tapi nggak apa-apa lah, kita pakai punya Rahel aja ya, karena yang punya apa? Dia kayaknya belum masuk ini. Oke,
Oke, jadi kita akan mencoba bagaimana kita melakukan plotting ya. Oke, sebelumnya kita harus tahu, mungkin saya minta bantuan Rahel ya, untuk menentukan Xmax, Xmin, Ymax, sama Ymin. Sebelumnya sudah menentukan titik tengahnya belum, Rahel? Belum Pak, kelompok kami belum nentuin titik tengah. Oke, jadi kita coba ya. Jadi pertama kita siapkan kertasnya dulu. Kertasnya itu adalah ukuran A3 di mana panjangnya adalah 42 dikali 29,7. Kalau misalkan kita menggunakan kertas milimeter book, berarti dia akan terbagi menjadi 6 bagian di apa namanya? 6 bagian. 1, kalau misalnya nggak lurus, anggap aja lurus ya. Seperti ini. Setelah ini mungkin saya nggak izinkan masuk ya, karena udah lebih dari 15 menit. Oke. Anggap aja ini tegak ya, meskipun nggak tegak. Oke. Jadi kita asumsikan kita menggunakan kertas milimeter book ya. Kemudian di sini ada dulu aja. Kelompok berapa Kori ini? Kelompok 3 Kelompok ya? 3 Pak, iya. Jadi kita bikin grid-grid sederhana dengan jarak mungkin 5 cm aja ya, 5 cm. Tapi kalau misalnya pakai milimeter book itu lebih enak. Jadi kita nanti plottingnya lebih enak. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah pada kertas ukuran A3 Anda itu sudah dibagi grid-grid seperti ini. Nah, jadi nanti Anda bikinnya itu adalah dari sini 5 cm, 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 5 cm. Nanti di sini ada sisa 2 cm ya, karena lebar A3 itu 2 cm. Jadi biasa sisakan aja. Kemudian di sini 5 cm, 5 cm, 5 cm, 5 cm, 5 cm, 5 cm, ini kan 25. Kemudian sisanya di sini dia nggak sampai 5 cm, karena lebarnya itu adalah 29,7. Nah, tapi itu biarin aja. Nah, enaknya kalau kertas milimeter book, di bagian sisi luarnya ini, ya, sisi luarnya dari kertas A3, itu ada space. Jadi kalau misalnya kita gambarkan itu, kertas milimeter book itu bentuknya kayak gini nih. Aduh, kok ini sih? Nah, seperti ini. Kemudian apa yang harus dikerjakan? Yang harus dikerjakan adalah kita menentukan Xmax dan Xmin dulu. Tadi kita buka Word aja. Mungkin Rahel bisa dibantu, Rahel. Xmin berapa, Rahel?
Halo Rahel. Halo Rahel. Atau kelompoknya Rahel? Iya Pak, kenapa Pak? Saya dibantu untuk X-min-nya ada berapa nilainya? Tahu X-min nggak? Yang mana ya Pak? Bingung. Oh, berarti Anda belum lihat materi saya ya? Kan tugasnya sudah saya kasih minggu kemarin. Belum Pak. Padahal deadline-nya 16 jam lagi loh. Tugasnya udah dari minggu kemarin. Berarti kalian nggak kuliah ini. Jangan-jangan perkuliahan asinkron nggak pernah Anda ikuti. Ya, ini saya terserah saja ya. Mungkin saya ganti kelompok aja ya. Saya nggak mau mengapresiasi kelompok yang seperti ini. Jadi saya mencoba membantu, Anda nggak menghargai saya ya. Oke, mungkin kelompok, saya alihkan ke kelompok lain ya. Saya ke kelas B aja karena yang minggu kemarin kan kelas A. Kelompok Gloria. Kelompok Gloria ada? Halo. Jadi perkuliahan ini saya ingin bantu ini loh, menyelesaikan masalah ya. Karena nggak berusaha nonton videonya dulu, baru yang susah ditanyain itu ya. Jadi kita aja, gini aja, deadline-nya 16 jam lagi loh. Tapi Anda nggak ngapa-ngapain, padahal kuliahnya udah sejak minggu kemarin gitu. Saya tunjuk Rahel itu saya kira paling pinter ini yang di kelas B. Tapi yang Rahel aja nggak nonton, apalagi yang lain. Oke, coba Gloria, mana Gloria nih? Nggak ada ya, di silent ya, aman itu ya. Gloria ada nggak? Oke, padahal ada nih Gloria. Main aman ya, nggak jawab ya. Oke, ya udah saya udah ngasih kesempatan ke kelas B ya, tapi kelas B yang pertama nggak nonton video. Padahal udah dari minggu kemarin. Tugasnya juga deadline-nya padahal hari ini ya, 16 jam lagi. 1 jam berapa ya nanti? Tapi nggak ada sama sekali usaha. Oke, saya lempar aja ke kelas A ya, karena saya sudah memberikan kesempatan kelas B ya. Kelas A siapa yang mau mencoba share data dulu? Kelompoknya Adha mungkin kemarin sempat ini. Kelompoknya Adha. Bisa saya dikirimin file Excel atau PDF-nya, Mas? Excel ya, Pak? Boleh, boleh. Hebat loh, padahal deadline-nya 16 jam lagi, tapi nggak ditonton video saya. Aduh, bahaya ini. Oke, kita coba buka datanya punya kelompoknya Adha ya. Oke ini ya. Ini sih yang sudah oke ya, Adha ya. Iya, Pak. Oke. Jadi di sini kita bisa langsung hitung ya. Kalau udah ada Excel-nya sih. Nah, kita bisa mencari X min X mas, Y min sama Y max ya. Pastinya udah bikin grid ya, kelompoknya Adha ya? Atau belum? Saya udah buat petanya, Pak. Cuman, Udah peta? Ngeplotnya iya, udah? Pak. Udah, Pak. Cuman udah. kayaknya kebalik, Pak, utaranya. X-nya soalnya kemarin salah, Pak. Tapi ini Coba udah bener Bapak, belum? Bapak lihat di WA Bapak, Pak. Oh, Saya udah kirim oke. gambarnya, Pak.
Karena WA ini privasi, saya stop share dulu. Bentar, Mas. Ini ya. Saya contoh dulu. Kemarin kita coba ini ngeplot kayaknya nggak ada masalah. Bentar ya, kita share ya. Kayaknya saya salah masukin X-nya, Pak. Balik kayaknya, Pak. Bentar ya. Tapi nggak apa-apa, kita sebagai contoh aja. Coba kita buka yang punya kelompoknya. Ini ya? Iya, Pak. Oh ya ini. Caranya terbalik kayak, Pak. Kebalik ini. X-nya kayaknya saya salah letak. Kan danaunya di sebelah sini kan? Iya, Pak. Bisa bener juga lah, Mas. Ini kan titik ini ya, yang di 2. utara ya. Iya, Pak. Ini yang di selatan ya. Kemudian ini selokan kan? Iya. Ini yang di kolam itu. Iya. Benar nggak? Benar kan bentuknya kayak gini? Bentuknya benar, Pak. Tapi arahnya kayaknya salah, Pak. Utaramu di mana? Di bawah atau ke atas? Utaranya ke arah 1. Arah 1 itu mana? Ini nggak ada nomor titiknya nih. Ini, Pak, yang kanan, paling kanan, ujung Ini? kanan. Ujung kanan, Pak. Ujung kanan. Iya, Pak. Ini Iya, titik 1. Titik 1 betul kan di sini kan? iya. Titik 2 ini Iya, atau Pak. ini? Atas Duanya ini, sana, Pak. atas ini ya, utara Iya. ya. Iya, Pak. Kan udah benar. Benar ya, Pak? Benar lah. Titik 3 di sini kan parkiran kan? Iya, Pak. Titik 4 yang di dekat kolam itu kan? Iya. Jarak antara 3 ke 4 jauh nggak? Atau emang segini? Dekat, Pak. Dekat kan? Iya, 20-an meter. Ya benar lah kalau kurang lebih kayak gini. Benar ya, Pak? Nah, 20 meter betul. Ya bentuknya kayak gini. Yang ragu apa nih? Kan arah utaranya ke atas kan, Pak? Ya betul. Nah, ini arah utaranya ke atas kan? Oh. Berarti betul, Pak. Betul. Kurang lebih kayak gini. Oh iya. Coba ya kita diskusikan dulu. Untuk sharing juga sama kelompok yang lain ya. Oke, jadi pertama kita menentukan yang namanya X-min, Y-min, X-max sama Y-max ya. Nah, X-min-nya bagaimana? Itu kita pakai min aja. Dari sini sampai sini. Ini sama dengan max. Ini juga sama ya. Semakin kok. Kok 2000 nggak max ya? Oh ini ya, dia harusnya 1892 ya. Iya, Pak. Komanya lupa, Pak. Jadi kayak gini ya. Jadi kita tentukan dulu X-min, X-max, Y-min, dan Y-max-nya. Nah, ini digunakan untuk apa itu ya? Ini digunakan untuk menentukan titik tengah. Selanjutnya kan kita mencari nih berapa selisih antara masing-masing ini. Jadi kita hitung selisih nih. Selisihnya itu berarti X-max kurangi X-min.
Jadi X max kurangi X min. Nah, ini selisih atau panjang ya, panjang absis. Absis ini biar bisa nah. Jadi mungkin rekan-rekan bisa diperhatikan ya, karena di materi teorinya itu saya hanya mengajarkan di grading ya, tapi untuk plotting KKH-nya sepertinya belum. Jadi ini pertama kali sebelum kita plotting KKH, kita harus menentukan grid-nya dulu. Nah, ini selisih panjang absis, ini selisih untuk menghitung panjang ordinat. Panjang absis itu panjang pada sumbu X ya. Kalau sisi ordinat itu dia adalah panjang sisi pada sumbu Y. Jadi panjangnya sini kurang lebih sama ya. Apa namanya? ATH ya. Nah, ini juga sama, ini tinggal diterap aja ke sini. 100. Oke, 100 ya. Kemudian kita menentukan X tengah ya. X tengah itu bagaimana? X tengah itu sama dengan X min, nah, ditambah, ini bagi 2 ya. Ya enggak? Iya, Pak. Boleh. Kemudian ini juga sama nih. Kita lihat rumusnya. Oke, sama ya. Jadi diperolehlah X tengahnya berada di 19353 dan 1946 ini adalah Y tengah. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan enggak sebelum kita lanjut? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan Itu saya taruh ya. X min ATH kan 1,9 untuk panjang gambar pada sumbu X-nya itu dikurang ya, meskipun positif ya. Ya. Kalau yang di contoh materi itu kan untuk yang kasus X itu kan memang absisnya yang satunya negatif, yang satunya positif. Iya. Tapi kalau berlakunya positif-positif ya tetap kita acuannya X max kurangi X min. Oh, kalau untuk Y-nya sama. Sama, tapi kalau di ini ya bukannya untuk Y ditambah ya, Pak? Sebenarnya saya cek ulang. Apanya? Oh ya, enggak ya. Saya betul. Maaf, Pak. Oke. Betul. Sudah terklarifikasi sudah. Sudah betul ya? Sudah, Pak, sudah. Jadi ini panjangnya, atau kita pakai bahasa yang sesuai modul aja ya, panjang absis gitu aja ya, biar enggak bingung ya. Mending selisih sih biar rekan-rekan tahu apa dapatnya dari mana itu ya. Kemudian gini ya, kita dapat X tengah dan Y tengah. Ini fungsinya untuk apa? Ini untuk menentukan di mana posisi dari tengah-tengah media gambarnya. Oleh karena ini kita harus melakukan yang namanya pembulatan. Pembulatannya itu adalah pembulatan pada kelipatan 5. Misalnya ini 18 atau 953 ya. Biasanya pakai integer ini bisa juga. Tapi integer ini dia enggak. Pembulatannya pada kelipatan 1 ya. Jadi kita nggak bisa pakai integer ini. Jadi misalnya gini, 1953 kita bulatkan ke kelipatan 5. Jadi di sini 1955. Pak, kalau 950 boleh nggak? Misalnya 1950. Boleh juga. 950. Pembulatan. Ini bagaimana? Ini boleh juga 1945 ya. 1950. Katakanlah kita milih ini. Fungsi pembulatan ini untuk apa? Nah, ini untuk plotting aja. Plotting di mana di sini? Nah,
kalau misalnya kita lihat di media gambar, itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8 ya, karena kan lebar dari kertas A4, A3 itu kan 42 ya. Jadi, kita fokus ke sini. Kita fokus pada penggambaran menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 aja, kita bikin kotakan lagi, menggunakan pulpen juga boleh seperti ini. Pak, yang sebelah kanannya untuk apa? Yang sebelah kanannya digunakan untuk muka petanya, ya mah, informasi tepi. Jadi Anda buat juga ini. Kalau misalnya Anda lihat di video yang saya buat itu, kita harus ngasih space. Pak, apakah perlu diisi itu space-nya? Belum dulu. Jadi kita fokus ke konten atau muka petanya dulu. Jadi kalau kita lihat di materi, ada 2 bagian. Yang bagian kotak besar yang memuat dari isi dari informasi geospasial yang akan ditampilkan, itu disebut sebagai muka peta. Sedangkan bagian yang sebelah kanan ini adalah informasi tepi. Yang nanti di minggu ke-14 praktikumnya, itu nanti diisi ini, judul peta, arah utara, kemudian skala, legenda, pembuat peta, dan lain sebagainya. Jadi kita perlu membuat seperti ini. Yang adha berarti nanti kalau ada waktu kita diubah seperti ini ya adha ya. Kemudian tadi kan kita sudah bahas ya. Di sini ada pembulatannya. Ada pembulatannya. Pembulatan ini digunakan di sini. Kita tentukan titik tengahnya nih 1, 2, 3, 4, 5, 6 berarti di sini. Nah, di sini tulis sebagai 1950. Ini. Nah, 1950-nya di sini. Kemudian kita akan membuat peta dengan skala 1:500, yang mengartikan bahwa 1:500. Yang mengartikan bahwa 1 cm di peta itu mewakili 5 meter di lapangan. Nah, oke. Kalau ketika kita menggunakan milimeter book, dari jarak 1 grid ini dia kan 5 cm, berarti di lapangan berapa meter? 25. 25, betul sekali. Jadi kalau 25, berarti kalau di sini 1950, nah di sini kita tulis 1975. Nah, datanya yang punya akarnya enak, karena dia bilangannya bisa dibulatkan. Jadi kelipatannya lebih enak. Ini harusnya di bawah sini ya Mas nulisnya, karena saya menggunakan pen, dia nggak bisa berada di luar media gambar. Kemudian sebelahnya lagi berapa taruh? 2000 Pak, 2000. Nah, 2000. Oke, rekan-rekan mungkin bisa lebih rapi lagi itu ya. Nah, di sini berapa berarti? 2025. Kalau di sini berapa berarti? 1925. B19. Nah. Kemudian di sini 19. Di sini ada lagi 18. Oh, yang ujung juga ya Pak? Yang ujung. Oke, tapi nanti ini dirapikan lagi. Ini kan contoh ya. Jadi kita sudah mengupload untuk absisnya. Nah, kita cek lagi. Apakah ini nantinya akan mengcover semua KKH-nya si kelompoknya ADHA? Kita lihat lagi di sini. Ini kan X-min-nya 1906. Oh, dia tergambar ya, karena dia 1906 berada di dalam muka peta ini.
Ini kan di sini 1875 masih tergambar nih. Kemudian di sini juga lihat, max-nya berapa ini? Max-nya 2000. Oh, 2000 masih tergambar, karena di sini kan 2000. Berarti untuk plottingnya sudah oke. Kemudian kita sekarang ngeplot yang Y-nya. Y-nya kan 1950 juga. Nah, berarti kurang lebih juga sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini berarti 1950. Maka yang di ini harusnya digambar di luar ini ya, muka peta ya. Tapi karena saya menggunakan pen, harusnya saya menggunakan AutoCAD ya, tapi enggak apa-apa. Berapa? 2000 ya? Juga sama berarti 1925. Ini juga sama 190. Kemudian di ujung ini, wah ini enak, bagus ya. Maksudnya pas ya, koordinat absis sama ordinat, absis sama ordinatnya sama. Kalau begini kan di bawahnya ini kan 1875. Apakah kita tulis dua-duanya? Iya, dua-duanya kita tulis. Jadi ini tetap 1875-nya ada dua. Yang satu sebagai absisnya, yang satu sebagai ordinatnya. Ya, seperti ini. Ya, disinilah kita sudah selesai tahapan pertama, yaitu membuat bidang gambar, di mana susunan gridnya kita sudah menentukan titik tengahnya. Jadi nanti gambar Anda itu akan center. Enggak rata kiri, enggak rata kanan, tapi dia akan rata tengah. Jadi distribusi detailnya akan bagus, pas di tengah. Nah, kita cek. Di sini X-min-nya 1892 ya, 1892 ke gambar masih. Kemudian di sini 2025 masih tergambar. Nah, ini sudah selesai. Baru setelah itu kita melakukan plotting. Plotting dari data yang Anda punya. Nah, datanya apa? Nah, kita coba ingin memplotting pada koordinat 2000, 2000. Maksudnya apa? 2000 adalah kita ingin mengeplot posisi koordinat titik 1 yang dia berada di X 2000, Y 2000. X-nya 2000 mana? X-nya 2000 ini. Y-nya 2000 mana? Y-nya 2000 ini. Kita ambil perpotongannya. Enaknya kalau kita menggunakan milimeter book, itu kita nggak perlu menggaris-garis lagi. Jadi kita ambil di sini 2000, dari sana juga 2000. Ketemulah di sini. Kita katakanlah menggunakan simbol apa ya? Lingkaran aja lah. Tapi ini bulatannya jangan terlalu besar ya, ini untuk contoh aja. Nah, ini sebagai titik 1. Titik 1. Saya ngeplot. Titik 1 sudah keplot. Kemudian kita ingin mengupload titik 2. Nah, titik 2 kan ini ya. Nih, titik 2 kan ini. Untuk posisi titik 2 yang dia berada pada kisaran koma-komaan, koma-komaan berarti kita harus melakukan interpolasi. Maaf ini saya delete aja ya. Geserlah. Interpolasi. Jadi kita perlu yang namanya interpolasi. Pendekatan supaya kita mendapatkan nilai plottingnya. Interpolasinya bagaimana? Kita lihat, ini 1998 ya. Oke, kalau kita lihat di sini, 1998, dia lebih dekat kemana? Absisnya. Coba saya tanya ke kelompok siapa ya? Kelompok 1 itu siapa? Taruh ya? Iya, Pak. Taruh lagi. Jangan kelompok 3 siapa? Kelompok 3. Huda bukan?
Kelompok 3 itu siapa ya? Huda ya? Iya, Pak. Oke, Huda. Nilai 1998 itu lebih dekat ke angka berapa? Ada pilihan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 pilihan angka. Dari 8, Mendekati 2000, Pak. betul sekali, mendekati 2000. Berarti kita lihat yang ini disebut sebagai X ini ya. Nah, berarti kan 2000 ya. Berarti kita menggunakan persamaan 2000 dulu, dikurangi. Temunya adalah 13711. Ini dalam satuan meter. Ya. Ini dalam satuan meter. Sementara kita ingin menggambarkannya dalam satuan sentimeter. Seperti yang kita ketahui bahwa skala kita adalah 1:500. 1:500 kan 1 cm mewakili 5 meter di lapangan. Nah, kalau di lapangan 1,3711 berarti di peta jadi berapa? Siapa Huda? Dikali 5 atau dibagi 5? Oh, dibagi 5, Pak. Betul sekali. Jadi hasilnya ini perlu kita bagi 5. Ini adalah 0,27422 cm. Nah, kemudian bagaimana ngeplotnya? 1998 itu kan kalau di sini itu berada di kirinya 2000 atau di kanannya 2000, Mas? Sudah, lanjut lagi ya. Di bagian kirinya, Pak. Oke, betul. Di sebelah bagian kiri. Sehingga kalau kita lihat 0,274 berarti kita geser nih. Kita tandai dulu. Nah, sementara kita tandai dulu menggunakan penggaris. Sebesar berapa? Sebesar 0,274422 atau sama dengan 2 kalau kita bulatkan itu adalah 3 mili. Pembulatan ya. Boleh ya Pak dibulatin Pak? Ya, karena Pak, kenapa ini harus dibulatin? Karena ketika kita gambar, kita menggunakan alat ukurnya itu adalah penggaris. Di mana penggaris itu kan ketelitian terkecilnya kan 1 mili. Kecuali Anda gambarnya menggunakan micrometer scope ya, atau jangka sorong gitu ya. Kalau di fisika itu kan micrometer scope dan jangka sorong itu bisa ngejar ketelitian sampai 0,1 mm dan 0,01 mm ya. Tapi alat kita yang kita gunakan kan menggunakan apa namanya penggaris ya, di mana bacaan terkecilnya 1 mili. Sehingga ketika kita menggambar 0,27422, maka untuk dijadikan milinya kita bulatkan ke atas. Jadi ini senti, ini jadikan mili, jadi 3 mili. Atau kalau kita menggunakan formula ya integer dari nilai ini dikali 10. Kemudian integernya, bentar, dikali 10 dulu ya. Sama dengan ini, dikali 10. Itu hasilnya itu di integernya. Integerkan. Integer dia pembulatan ke bawah ya. Kalau pembulatan ke atas itu formulanya apa ya? Saya agak lupa ya. Tahu saya Pak. Kita tulis aja ya 3 ya. Nah, nanti di googling aja bagaimana kita pembulatannya ke atas. Integer itu pembulatan ke bawah. Jadi 3 mm. Kemudian baru dari sini kita ngeplot nih 3 mm. Ada ukur menggunakan penggaris. Nah, dari sini 3 mm. Katakanlah ya, Anda dapatnya di sini. Katakanlah di situ. Warna merah lah. Nanti yang warna merah itu nanti dihapus. Kemudian yang Y juga berlaku yang sama. Nah, ini saya lari ke kelompok 4 ya. Kelompok 4, 5, dan nanti lari ke kelas B ya, biar tahu semuanya ya. Ke kelompok 4. Kelompok 4 siapa? Kelompok 4 Maulana ya. Jangan Maulana lah. Suci aja, Suci. Suci ada, Suci?
Oh, suaranya lagi jelek ya. Siapa sih satu Usana ya? Usana ada nggak? Usana kan, bukan Usana ya. Apa yang satu kelompok sama Suci nih, kok saya lupa. Yogi aja, Yogi. Yogi, Pak, Yogi. Mana Yogi? Rekomendasi ada ya. Yogi mana nih, Yogi? Halo, Yogi. Nggak ada ya. Main aman ya. Udah ke Maulana aja. Lagi-lagi ke Maulana itu ya. Maulana. Halo, Maulana. Mana nih Maulana? Maulana yang kelas A ya. Maulana kelas A itu siapa? Maulana Rafli ya. Maulana Rafli mana nih? Halo? Nggak ada, saya skip ke kelompok 5 ya. Kelompok 5, Fauzan Armen. Halo Fauzan. Fauzan ada, Pak. Ada nggak Fauzan? Fauzan, Pak. Fauzan nggak ada ya? Oke, dia aja. Mana dia? Iya Pak, iya Pak. Oke, dia. Pertanyaannya gini dia. Kalau di sini koordinatnya adalah 1892, berarti kalau di sini dia lebih dekat kemana? 1892. Lebih dekat ke 2000 Pak. Ini loh, 1892. Boleh lihat lagi Pak? Boleh. Ini? 18. Iya. Heeh. Coba lihat di gridnya lagi Pak. 1892. 1892. 1900 Pak. Oke, 1900. Nah, berarti kita kurangkan aja sama dengan 1900 dikurang 1890. ya begini. Ini dalam satuan meter juga ya. Iya Pak. Berarti kalau jadi senti dibagi gimana? Dibagi 5 Pak. Ini bagi 5. Bagi. Oh, saya salah. Harusnya di sini. Oke, gitu ya. Harusnya di sini. Berarti 2 meter ya, atau 0,45. Nah, ini aturan angka penting fisika, dia jadi 4 mili atau jadi 5 mili? Jadi 5 mili, Pak. 5 mili ya. Oleh karena itu, di sini berarti kita tarik 5 milinya di atasnya 1900 atau di bawahnya 1900? Di bawahnya, Pak. Oke, berarti kita tarik 5 mili di bawahnya dari 1900. Kayak gini. Katakanlah ini ya. 5 mili itu jarak dari 1900 sampai ke tanda merah. Kalau yang tadi, 3 mili itu adalah jarak dari 2000 ke yang tanda merah ini. Baru setelah itu kita bisa ngeplotin titik 2-nya dengan Nah, setelah itu kita bisa ngeplotin dengan cara menghubungkan yang tadi kita plot di garis gridnya dengan yang dari absisnya. Nah, barulah ini adalah titik 2. Ya. Nah, ini sebagai titik 2. Ya, itu.
titik 2. Nah, sekarang kita ke yang kelas B ya. Kelompok 1 kelas B siapa? Nah, coba dulu. Diulang-ulang lama-lama nanti jadi terampil. Ya, kelompok 1 kelas B siapa? Saya nggak hafal nih, kelompok 1 nih. Mana nih ketuanya kan Gloria nih. Gloria tadi nggak ada suaranya nih. Halo Gloria. Atau saya tanya sama yang tadi ada suaranya, Okta Sukses. Okta Sukses. Halo Okta Sukses. Pak, izin saya kelompok 1. Oke, Labora Manulang. Oke, kita mencoba menjawab ya, Labora ya. Jadi kalau salah pun nggak apa-apa. Tapi kita mau nyoba karena yang nanti Anda kerjakan tuh seperti ini gitu. Oke. Iya, Pak. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, kita mencoba untuk menguploadkan yang titik 3 ya. Titik 3. Sekarang kita lihat dulu absisnya titik 3, 1906. Nah, kalau di sini dia lebih dekat kemana nih? Itu yang paling dekatnya gitu ya, Pak? Iya, lebih dekat kemana? 1906 dari yang angka yang di bawah ini, absisnya. 1900, Pak. Betul, 1900. Berarti di sini yang besar itu kurangi yang kecil. Ini kan yang besar kan 1906 ya. Berarti 1906 dikurangi yang paling dekat tadi 1900. Besar berarti kan 6 meter. Kemudian karena kita skalakan dengan 1:500, maka di sini kita bagi 5. Nah, ini bagi 5. Ketemunya adalah 1,213 cm. Aturan angka penting kalau 1,2136 sekian cm jadi berapa mili? Labora? 12. Nah, betul, 12. Nggak usah ragu, 12 ya. 12 mm. Baru kita plotkan di sini 12 mm itu ke kiri 1900 atau ke kanan 1900? Ke kiri, Pak. Coba kita lihat di sini. Ini kan 1906. 1906 sama 1900 besaran mana? 1906, Pak. Nah, berarti ke kanan atau ke kiri? Ke kanan ya. Sepanjang berapa tadi? 12 mm. Nah, betul, 12 mm. Kita plotin aja dulu. Nah, 12 mm berarti 1 cm lebih dikit lah. Inilah kayak. Nah, berlanjut Mbak siapa Pak Labora. Di sini 1929. Kalau di sini dia lebih dekat kemana? 1929. 1925, Pak. 1925 ini ya? Iya. 1925 ya. Benar ya 1929 ya? Oke. Bentar, saya cek dulu, Pak. Oke. 1929 ya. Berarti ini sama dengan yang besar atau 1929 dikurangi 1925 tadi. Kita skalakan berarti dibagi 5 sama dengan ini dibagi 5. Kemudian adalah 0,93. Nah, kalau dijadikan angka penting berarti dia adalah 9 mm. Nah, 9 mm. Ini yang mana ya? Oke, 9 mm berarti dia ke atas atau ke bawah, Mbak? Ke atas, Pak. Oke, berarti 9 mm adalah ke sini. Karena 1925 kan?
Sini. Baru kita hubungkan lagi nih. Titik 3 seharusnya nggak di sini ya? Ada ya? Pak, Heeh. Kok kayak aneh ya? betul kayaknya Pak. Yang peta yang saya buat, saya tunjukin itu X-nya salah kayaknya Pak. Berarti Kemarin betul yang kan ini ya? Bapak suruh JD-nya itu kan 3 angka belakang koma kan Pak. Heeh. Yang Excel yang saya kirim ke Bapak ini baru saya betulin tadi Pak. Oh, berarti betul kayak gini ya? Ini Yang titik iya, 3. kayak gitu Pak. Oh, Sama iya. kok Pak. Saya juga lagi buat nih Pak. Oh ya. Berarti ini sudah dikonfirmasi ya, betul ya? Memang naik kayak gini ya? Bukannya ini dekat selokan ya? Nah, coba kita selesaikan dulu ya. Oke, berarti ini sudah ya, yang sudah ini saya kasih warna kuning. Oke, sekarang saya lari ke kelompok 2 kelas B ya. Kelompok 2 kelas B siapa ya? Labora siapa kelompok 2-nya Labora? Iya, Pak. Kelompok 2 siapa? Saya Pak kelompok 2. Oke, Nanda Rahma. Sekarang kita coba ngerjain ini. Pertama 1952 ya. 1952. Kalau di sini dia lebih dekat kemana? Ke 1950. Nah, betul. Berarti yang besar ini kurangi 1950. Itu diskalakan. Ini bagi 5 ya. Tadi ya. 0,46. Aturan angka penting berarti jadi berapa mili? 0,5 ya Pak. 0,5 atau 5 mili ya, karena itu kan tadi satuan senti ya. Nah, 5 mili. Ini Renaldian. Baby shark. Apa ini baby shark? Nah, berarti itu 5 mili ke kanan atau kiri 1950? Ke kanan. 52. Ke kanan ya Pak? Nah, betul. Kita buat warna merah. Berarti ini 5 mili. Kemudian ini kita lagi bahas ini ya. 2000,02514. Nah, lebih dekat kemana nih ordinatnya? 2000,0 ke itu. 2000 yang atas. 2000, jelas ya? Iya. Udah. Jadi ini sama dengan ini kurangi 2000. Terus kita skalakan. 0,05. 0,05 kita akan di atas sedikit ya. Ke atas. Sedikit banget. Kalah di sini. Nah, kemudian kita hubungkan lagi nih. Dari atas di bawah aja. Nanti yang merah ini nanti dihapus juga. Kemudian dari sini juga sama. Kita tarik. Nah, ketemulah di sini. Bagi titik nomor 4. Satu, 2, 3, 4. Mana nih yang belum diplot ya? 1998. Kayaknya ada satu titik yang kelewatan ya, ada ya? Yang mana nih yang kelewatan? Iya Pak, kayaknya Bapak 3 itu loncat ke 4 Pak. 3 yang kelewatan Pak.
Bukannya 2 yang kelewatan ya? Bentar, ini kan udah ya. Oh, yang pertama kan kita plot titik 2 ya. Iya, Pak. Kemudian yang Harusnya ini 2 sama 3 agak sejajar ya, Pak. ini betul. Ini oke ya. Ini oke, atas oke. Ini juga oke ya. 926. Oh iya, 1926 sama ini belum ya. Berarti ini titik 4 ya, Mas ya? Yang 4 tuh itu, Pak. Oke, berarti kurang 1 ya. Hilap. Ya udah. Lagi yang belum ya. Nanti ini titik 4 ya. Ini titik 5 ya. Jadi kan Mas ya. Nanti yang kita belum plot itu adalah yang 3, Pak. tadi ini titik berapa ini? Barusan udah ya. Udah oke nih. Sama titiknya dulu ya. Titik 1, 2, 3, 4. 4 sudah oke ya. 1 juga oke. 2 juga oke. Ini ngambil dari sini. Oh iya, salah ini. Saya ngambil dari harusnya. Ya, kita berarti harus ngulang dari yang poin 2 sama 3 nih. Berarti ini kita hapus dulu. Ya. Tapi kurang lebih sama ya. Berarti ini 1892 itu lebih dekat kemana? 1892. Ini yang belum ya. Oke, saya lari ke kelompok 3. Kelompok 3 tadi udah ya akhir ya. Kelompok 4. Kita coba ngeplotin yang titik 3 ya. Kelompok 4 siapa? Kelompok 4 siapa? Labora. Reza itu kelompok berapa Reza itu? Ahmad Reza. Kelompok 3 itu Reza, Pak. Oke, kelompok 4 siapa? Kelompok 4 siapa? Maaf, Pak, kurang tahu juga. Oh, Oktasusses saja lah. Oktasusses belum kan? Saya ingatnya kelas B Oktasusses. Oktasusses terakhir. Maaf Pak, kenapa Pak? Oke, kita mau coba ngeplot titik 3 Mbak. Oke, 1926. Dia lebih dekat kemana nih? 1925 Pak. Betul. Nah, ini udah jago nih. Pak saya nggak suka perkuliahan secara asinkron itu ya. Oke, kemudian ini dibagi 5 ya, karena kita skalakan. Berarti di sini juga 0,
Oh iya, outline-nya karena ini. Kemudian untuk yang ordinatnya ini juga 1897. Dia dekat kemana, Mbak? 1897. Ke 1900, Pak. Ya, betul. Dengan 1900 ini 5. Berarti 456. 456 berarti dia kalau angka pentingnya berarti jadi 5 ya. 5, Pak. 5 mili. 5 mili ke bawah atau ke atas? Ke bawah, Pak. Ke bawah. Oke. 5 mili berarti kurang lebih sama kayak yang tadi ya. Mana ini? Dan kita baru hubungkan nih. Adalah titik 3. Satu lainnya titik 3. Nah, ini baru betul ya, ada ya. Nah. Oh, berarti salah ya punyamu gambarnya yang tadi itu ya, Mas ya? Ada ya? Ya, Pak. Yang punyamu berarti salah kan gambarnya yang tadi? Yang tadi emang salah, Pak. Oke, Ini udah oke. dibenerin, Pak. Oke. Nah, jadi kayak gini. Setelah itu, baru kita menghubungkan nih garis-garisnya antar titik-titik poligon ini menjadi sebuah garis yang berhubungan. Titik 1 ke 2, kemudian 2 ke 3. Jadilah seperti ini. Excelnya sudah semua ya. Ini belum dengan isi kan nanti. Isi ini. Nanti. Di 0,5. Mili ya. Terus lah. 12, 9. Poli dari sini ya. Terus ini. Yang mana sih? Bentar ya. Ini berarti 3 mili ya. Ini berarti 16. Ke 3,5 lah kalau bisa. 3,5. 14. Oke, kayak gitu. Jadi nanti plottingnya adalah berbentuk seperti ini. Nah, ini adalah tugas yang harus rekan-rekan kerjakan. Masih ada waktu kurang lebih mungkin 14-15 jam ya. Sampai nanti malam berarti ya, kurang lebih ya. Jadi silakan Anda kerjakan, kemudian hasil pekerjaannya Anda foto, Anda upload di Learning, dan yang hard file-nya itu dikumpulkan nanti dikumpulkan ke perwakilan kelas
terus dikumpulkan ke Pak Widi ya. Karena nanti penggambarannya juga dari ini. Dari sini. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Kelas A dan kelas B? Tadi bagaimana pengumpulan? Pengumpulannya nanti kan Anda foto atau Anda scan, kemudian Anda kirim ke learning. Kan udah ada tuh learning yang sudah disediakan. Kemudian yang hard file-nya itu dikerjakan, kemudian dikumpulkan perwakilan kelas saja ngumpulin ke Pak Widi, baik kelas A dan kelas B. Bentar, saya ada tamu bentar ya. Oke, sorry ya. Oke, jadi dikumpulkan di learning, di foto dikumpulkan di learning, kemudian hard file-nya nanti koleksikan saja jadi satu, kemudian dikumpulkan ke Pak Widi. Tapi kalau mau ngumpulin satu-satu juga nggak apa-apa, tapi nanti yang repot Pak Widi ya. Karena harus menghimpun. Terserah, saya kembalikan ke masing-masing kelas, ngumpulinya bagaimana. Ada lagi yang mungkin ingin ditanyakan? Saya mau nanya bentar Pak untuk yang Oke, silakan Taro. tadi data Excel-nya Pak, boleh lihat Pak? Iya. Itu yang absis dan ordinate-nya Bapak cuman kerjakan yang pada sumbu X, sumbu Y dan tengah plotnya, setengah pada gambarnya enggak kan? Gimana Mas? Ini kan datanya kan ada X min dan X max. Terus juga ada selisih panjang absis dan X tengah. X tengah itu berarti kan absis pada tengah plot kan Pak? Untuk setengah pada gambarnya nggak tahu sendiri tak? Masih ada di letak ya Mas? Ya ini, X tengah ini. Oh sama ya. Di plotting. Setelah kita dapat X tengah sama Y tengah kan kita sudah dapat ini. Kita tentukan X tengah, Y tengah,
Kemudian kita bulatkan dulu, biar nanti gridnya dia bilangan bulat. Tapi pembulatannya jangan terlalu banyak ya, karena skala Anda kan besar. Kalau ini kebetulan aja punya ADHA ini dia agak tipis-tipis ke angka yang bagus ya. Jadi ya udah 1950 sama. Tengahnya 1955 boleh, 1945 juga boleh. Oke, baik, Pak. Jadi pembulatannya nggak boleh lebih dari 5. Karena nanti takutnya kalau areanya besar itu dia nggak pas itu petanya. Yang kritis itu sebenarnya Fauzan itu kelompoknya dia itu. Tapi dia nggak mau skala 1/600. Kalau mau ya enak lagi itu kan. Jadi detail-detail yang udah diukur ke cover semua. Jadi nanti kan pagarnya kan tergambar ya, ada ya di sini ya, ada gambar jalan kan ngukur juga ya, ngukur nggak jalan ada. Ngukur Pak. Nah ini nanti tergambar nih. Mungkin di sini nggak kegambar nih Mas, yang di bawah di selatannya poligon Ya jalan yang kiri itu ya Pak. Nah ini mungkin nggak kegambar semua ini. Sebenarnya tahun kemarin, setahun 2 tahun kemarin, penguploadan ini saya letakkan di pertemuan minggu ke-14 ya, minggu ke-14. Akan tetapi dampaknya apa? Dampaknya mahasiswa nggak selesai, untuk satu praktikum tuh nggak selesai nih untuk ngeplot ini. Makanya ini saya buat tugas, kemudian di minggu ke-14 kita tinggal plotting aja, plotting detailnya. Kemudian ini juga ya reminder untuk yang kelas A ataupun kelas B, itu mohon untuk KKH dan KKV-nya dikoordinasikan dengan masing-masing dosen pengajarnya. Kelas A dengan saya, kelas B dengan Pak Widi. Kalau enggak, kelas B juga boleh tanya ke saya ya, tapi harus dilampirkan sketsa lapangannya. Karena saya kan belum sempat ya ke kelas B ya. Supaya apa? Supaya KKH-nya itu yang penting benar-benar dulu lah. Kalau KKV dia pengaruhnya ke kontur ya, dia itu masih belum ketemu ya kesalahannya ya dia ya. Iya Pak, benar Pak. Itu nanti pengaruhnya ke kontur. Kalau KKH itu nanti pengaruhnya ke plot detail. Nah, kalau saya lihat ya, yang punya ADHA ini harusnya dia plot detailnya bagus. Nah, di pertemuan minggu besok kita masih ngolah detail ya. Baru kalau udah ngolah detail baru kita gambar. Kalau mau nyicil gambar juga nggak apa-apa. Ada yang ditanyakan rekan-rekan? Kayaknya juga sudah habis ya waktunya ya. Oke, mungkin itu saja ya rekan-rekan ya. Rahel Khori ditonton dulu video saya itu ya. Sayanglah pembelajarannya udah asinkron kan enak, Anda sambil baring, tiduran, nyari waktu kosong itu kan sebenarnya enak. Nah, baru dikerjakan. Oke, yang kelas A minta tolong Fauzan masuk nggak ya? Fauzan ya? Kalau nggak masuk saya minta tolong Taro ya, Taro. Taro minta tolong di list teman-teman yang hadir pada hari ini, yang nggak hadir nanti tolong dicatat ya. Yang nggak hadir siapa aja. Sama saya minta tolong sama Labora. Halo Labora. Labora Manulang. Iya Pak. Minta tolong diabsenkan ya, siapa yang nggak masuk. Ya nggak masuk aja yang diabsenkan. Baik Pak. Oke, mungkin itu aja rekan-rekan. Silahkan Anda mengerjakan tugas, masih ada waktu, dan saya kira tadi saya ngambil sampel kelas A dan kelas B udah bisa menjawab semua. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk khusus kelas A, kita break dulu berapa menit ya? 5 menit ya. Baru nanti perwalian ya. Yang kelas A kan jadwal perwalian jam 9. Nah, kita break 5 menit dulu. Ya. Oke, mungkin itu saja. Akhirnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.